Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 histologi hewan akan memaparkan tentang materi jaringan limfoid primer dan sekunder. Berikut adalah nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Raditya Mayesa dengan NIM akhir 040. Lalu ada Jaziratus Sakinah dengan NIM akhir 042, lalu ada Hairani Resti dengan NIM akhir 48, dan Mulfilul Haq dengan NIM akhir 049, lalu ada Brian Halfani dengan NIM akhir 052, dan saya sendiri Ulfa Octavia dengan NIM akhir 053. Ya, berikut ini ada daftar isi mengenai PPT yang mengenai pemaparan kami kali ini. Yang pertama itu ada definisi, tahap maturasi limfosit B, dan peran pengenalan antigen self dan non-self. Ya, yang pertama itu ada definisi limfoid sendiri. Jadi, organ limfoid itu meliputi limfa, kelenjar timut, dan susun tulang. Sistem nodulus limfoid ini berfungsi sebagai pengawas dan pertahanan dari tubuh. Adapun nodulus limfoid yang terdapat pada tunika mukosa, bagian tunika mukosa biasa disebut mukosa associated lymphoid tissue atau MALT. Jadi limfoid dibagi dua menjadi limfoid primer dan limfoid sekunder secara definisi. Jadi organ limfoid primer dan sekunder dibagi berdasarkan fungsi. Misalnya sumsum tulang dan timus digolongkan sebagai organ limfoid primer karena perannya dalam produksi dan maturasi sel limfosit. Sedangkan organ lainnya adalah organ sekunder atau organ periferal. Itu seperti limfa, nodus limfatik, amandel, dan lain-lain. Karena berperan dalam menangkap antigen, yaitu sebagai tempat ditangkapnya antigen oleh sel-sel imunokompeten. Baik, selanjutnya adalah tahapan maturasi pada limfosit B. Seperti yang kita ketahui, sel maturasi sel limfosit B adalah bagian dari respon imunitas yang berperan untuk melawan patogen agar tubuh dapat bertahan ketika ada antigen yang menyerang. Nah, proses maturasi limfosit B sendiri ini terjadi pada organ limfoid sekunder, organ limfoid primer, yakni sumsum tulang atau disebut juga dengan bone marrow. Nah, di dalam sumsum tulang ini terdapat banyak sekali stem cells atau sel punca yang nantinya dapat berdiferensiasi menjadi sel limfosit B. Baik, tahapan dari maturasi limfosit B sendiri ada 4 tahapan. Yang pertama ada tahap pro B, yang kedua ada tahap pre B, yang ketiga ada sel B imatur dan sel B matur. Baik, yang pertama pada tahap pro B, pada tahap ini terjadi diferensiasi stem cells menjadi sel limfosit B. Nah, terdapat pembentukan penanda pada permukaan sel berupa CD19 dan juga CD10. Pada tahap ini, sel limfosit B belum menghasilkan imunoglobulin, dan pada tahap ini terjadi banyak sekali pembelahan sel karena memang dibutuhkan dalam jumlah besar. Selanjutnya memasuki tahap pre-B, pada tahap ini mulai ada ekspresi imunoglobulin yang sederhana, serta ada rekombinasi gen-gen pada imunoglobulin. Proses rekombinasi ini penting sekali untuk membentuk variasi daerah FAB atau fragmen antigen binding pada antibodi yang diperlukan dalam pengenalan terhadap antigen yang juga bervariasi. Dan penanda permukaan sel berubah menjadi CD43. Lalu selanjutnya adalah tahap sel B imatur. Perbanyakan sel banyak terjadi di tahap ini dan juga penanda permukaan CD43 yang terbentuk pada proses pre-B tadi sudah dihilangkan. Nah, imunoglobulin yang terbentuk sudah tidak lagi sederhana, melainkan yang terbentuk adalah imunoglobulin M atau imunoglobulin yang terbesar. Nah, selain itu, pada tahap ini juga terjadi seleksi negatif. Jadi, seleksi negatif itu merupakan sebuah proses seleksi limfosit B sebelum ia menghadapi patogen. Dan ada beberapa kemungkinan yang terjadi pada saat seleksi negatif. Yang pertama, jika sel-sel limfosit B dapat mengenali protein tubuh atau self antigen dianggap sebagai benda asing, maka sel ini akan mengalami apoptosis dan proses maturasi tidak akan dilanjutkan.
Lalu kemungkinan kedua, jika sel-sel ini melakukan proses editing reseptor, maka sel ini akan melakukan maturasi lebih lanjut. Dan jika sel-sel limfosit B imatur dapat mengenali sel antigen, tetapi dengan afinitas yang rendah, maka sel-sel ini akan menjadi sel anergi. Dan sel-sel anergi ini tidak akan dapat diaktifkan oleh antigen, sehingga berbeda dengan sel-sel limfosit B yang normal. Dan setelah lolos dari seleksi negatif, sel limfosit B akan dari sumsum tulang menuju ke organ limfatik sekunder. Di organ-organ tersebut, sel limfosit B akan berhadapan terhadap antigen sehingga akan mengalami aktivasi menjadi sel plasma yang mensekresikan antibodi. Next. Ini adalah gambaran dari prosesnya. Boleh di next. Selanjutnya adalah tahap maturasi limfosit T. Tahap maturasi limfosit T terdiri dari prosel T, pre-sel T, positif ganda, positif tunggal, dan sel T dewasa. Tahapan-tahapan dari maturasi tahap ini adalah tahap awal dari perkembangan maturasi limfosit T. Pada tahap ini, limfosit T masuk dalam proses pematangan awal dan perkembangan terbentukan yang kemudian diekspresikan. Sel-sel punca juga terpindah dari tulang belakang. Selanjutnya pada tahap pre-sel T. Pada tahap pre-sel T, limfosit T mengekspresikan reseptor antigen ke organ-organ genetik pada tulang maupun virus. Dan pada tahap ini mulai terdapat penanda pada permukaan sel virus. Selanjutnya pada tahap positif ganda. Pada tahap ini, limfosit mulai mengembangkan fungsi-fungsi kompetensinya dan mulai membentuk antigen untuk limfosit itu sendiri. Dan juga pada tahap ini terdapat penanda sel T juga CD4 dan CD8. Selanjutnya pada tahap positif tunggal, pada tahap ini sel-sel positif dan negatif akan berubah menjadi sel positif tunggal. Sel ini hanya mengekspresikan salah satu penanda, yaitu CD4 atau CD8 serta siap dikeluarkan dari rumus menuju jaringan limfoid sekunder berhadapan dengan tahap terakhir yaitu pada tahap sel T dewasa. Tahap limfosit ini belum berikatan dengan antigen. Apabila sudah berikatan dengan antigen, maka sel ini dinamakan sel penatur atau sel selanjutnya setelah mengenal antigen, sel T akan mengalami berikut adalah proses dari tahap Baik, berikut adalah peranan dalam pengenalan antigen self dan non-self. Pertama-tama, pengenalan antigen self. Jadi, pengenalan antigen self itu perlu diketahui bahwasanya antigen self itu merupakan sebuah komponen protein kompleks atau protein seluler yang berada di dalam jaringan tubuh organisme. Oleh karena itu, antigen self ini terdapat peran yang negatif dan juga positif dalam tubuh terhadap respon pengenalan antigen. Seperti contohnya pada peranan positif, yakni adalah terkait dengan pengeluaran antigen pada sel darah merah untuk terkait dengan transfusi darah. Karena itu pada antigen yang cocok dengan antibodi yang cocok juga, maka itu akan bisa bertransfusi darah. Namun kalau misalnya antigen dan antibodi yang tidak cocok seperti yang kita tahu bahwasanya ada antigen A dan B, terus antibodi A dan B itu tidak cocok sesama kompleks antigen dan antibodinya, itu akan justru malah tidak cocok untuk melakukan transfusi darah. Sedangkan kalau misalnya respon peranan antigen self negatif ini terkait dengan autoimun atau seperti contohnya yakni pada sistemik lupus erythematus atau SLE, celiac disease dan lain-lain. Baik, bisa dilanjut oleh rekan saya. Ya, untuk antigen non-self itu sendiri adalah antigen yang tidak berasal dari tubuh sendiri. Dapat berupa patogen, bahan kimia, racun, dan alergen.
Sel imun yang disebut limfosit mengenali antigen non-self dan menghasilkan antibodi yang mengikat secara khusus ke setiap antigen. Contoh dari antigen non-self ini pada albumin yang dimurnikan dari serum kelinci yang disuntikan kepada kelinci lain yang sama galurnya. Tidak akan menimbulkan respon imun, tetapi apabila albumin tersebut disuntikan kepada binatang lain atau kepada manusia, maka akan menimbulkan respon imun yang nyata. Ini menunjukkan bahwa albumin kelinci dianggap asing oleh hewan yang lain. Nggak bisa di Nah, baik, ini adalah mekanisme dari pengenalan antigen self di mana peranan negatif, contohnya dalam peranan negatif bahwasanya si antigen presenting sel itu dari APC itu ketika maturasi sel B limfosit pada organ limfoid sekunder itu akan mensekresikan antibodi ataupun antibodi katalitik, kemudian yang akan menghidrolisis bahan-bahan nukleus, kemudian epitop juga seperti autoantigen itu sangat penting karena antigen self ini memiliki epitop yang dikenal dengan autoantigen yang seperti gambar pada bawah ini yang berbentuk belah ketupat. Nah, kemudian epitop ini akan menjadi target dari si antibodi yang dihasilkan oleh sel plasma. Kemudian ini oleh karena itu akan membentuk kompleks antigen antibodi serta serta mengaktifasi sel T toksik. Kemudian ini akan bermigrasi kepada jaringan dan tisu. Oleh karena itu sel T toksik dan juga kompleks antibodi dan antigen itu akan menyerang jaringan-jaringan yang sehat. Oleh karena itu ini akan terjadi autoimun. Baik, bisa dilanjut oleh rekan saya. Ya, baik. Contoh dari antigen ini pada manusia yaitu virus SARS-CoV-2 yang berdasarkan sifat dari antigen non-self itu sendiri tidak memicu penyakit autoimun. Antigen non-self yang masuk ke dalam tubuh dibawa menuju antigen presenting cell atau APC, di mana antigen-antigen tersebut akan diproses dan direduksi menjadi fragmen. Fragmen tersebut kemudian dipresentasikan ke sel T helper atau CD+, dengan menggunakan molekul MHC kelas 2 di permukaannya. Setelah itu sel CD4+ menjadi aktif dan mulai mengeluarkan sitokin. Sitokin merupakan senyawa kimia yang digunakan sel-sel untuk berkomunikasi antar sel-sel. Dalam konteks ini, zat tersebut digunakan untuk mengaktifkan sel T sitotoksik atau CD8+. Sel B yang kemudian akan mensekresikan antibodi dan makrofag. Bisa di next. Nah, dari yang sudah dipaparkan tadi dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yaitu yang pertama, organ jaringan limfoid terbagi menjadi dua tipe, yakni limfoid primer yang terletak pada sumsum tulang belakang dan limfoid sekunder pada nodus limfatik, limfa, dan amandel. Yang kedua, maturasi limfosit B terjadi di bone marrow dan tahapannya yaitu pre-B, pro-B, dan sel B imatur. Lalu yang ketiga, tahap maturasi limfosit T antara lain yaitu prosel T, pre-sel T, positif ganda, positif tunggal, dan sel T dewasa. Lalu yang terakhir, peranan dalam pengenalan antigen, baik antigen self dan antigen non-self, itu memiliki contohnya yaitu peranan pengenalan antigen self sendiri yaitu pada sel darah merah dan autoimun. Lalu pada peranan pengenalan antigen non-self itu pada bakteri, virus, serta lainnya yang berasal dari luar tubuh yang bersifat toksik. Bisa di next. Sekian presentasi dari kelompok kami yang ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.